Begini cara membuat resep daging teriyaki ala resto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep daging teriyaki ala resto yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, daging sapi sebanyak 600 gram, terdiri 3 potongan seperti ini yang masih belum kita potong-potong ya. Dan untuk dagingnya ini masih ada gaji-gajinya atau lemaknya di pinggirannya, tapi tidak apa-apa, nanti kita akan masak berbarengan. Nah, untuk daging sapinya ini akan kita lakukan proses pencucian terlebih dahulu teman-teman, karena di bagian pinggir ini masih ada kotoran-kotoran yang masih menempel. Dikhawatirkan takutnya masih ada pasir-pasir ya. Jadi pastikan untuk membersihkan dagingnya menggunakan pisau kecil seperti ini supaya lebih mudah rontok untuk kotorannya. Lakukan hal yang sama sampai selesai, dibersihkan menggunakan pisau kecil seperti ini. Ini daging kurban teman-teman, yang full daging, banyak dagingnya, ada gaji-gajinya di pinggirannya, tapi tidak apa-apa, tidak perlu dibuang untuk gajinya atau lemaknya. Nanti kita masak berbarengan untuk kita bikin masakan daging teriyaki yang enak banget. Nah, untuk daging sapinya sudah kita cuci dan dibersihkan sampai bersih seperti ini. Lanjut ya, untuk kita lakukan proses berikutnya. Untuk daging sapinya yang tebal seperti ini kita potong terlebih dahulu menjadi 3 bagian supaya tidak terlalu lebar, dan akan kita potong kecil-kecil seperti ini. Untuk tingkat ketebalannya agak tipis ya, jadi jangan terlalu tebal. Potong-potong dan lakukan hal yang sama untuk tingkat ketebalannya, jadi jangan terlalu tebal supaya lebih mudah matang dan empuk nanti dagingnya. Lakukan hal yang sama untuk yang ukuran besar seperti ini, kita potong menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini, jadi tidak terlalu lebar ya. Yang kita butuhkan untuk potongan kecil-kecil seperti ini agak tipis. Lakukan hal yang sama sampai selesai, dan segini sudah cukup. Semua potongan daging sapinya sudah kita potong-potong dengan tingkat ketebalan agak tipis. Lanjut kita tutup supaya lebih aman. Kemudian kita siapkan bawang putih sebagai bumbu utamanya atau bumbu dasarnya. Untuk bawang putih ini kita kupas terlebih dahulu teman-teman, untuk kita persiapkan bumbu daging teriyaki yang enak banget. Semua perbumbuan ini akan kita satukan ke dalam satu wadah untuk kita lakukan proses pencucian terlebih dahulu. Nah, ini sudah dicuci bersih. Di antaranya yang harus kita siapkan ada bawang putih 5 siung, jahe 1 ruas jari, dan bawang bombay 1 buah. Pertama-tama aku mau eksekusi bawang bombay terlebih dahulu. Kita potong menjadi 2 bagian, kemudian dipotong-potong semangka kecil seperti ini ya. Jadi potongan bawang bombaynya panjang-panjang seperti ini supaya mirip seperti ala-ala resto. Nah, lakukan hal yang sama sampai selesai. Kalau masih ada yang lebar tinggal dikecilkan lagi supaya tidak terlalu lebar. Kemudian lanjut kita sisihkan ke dalam mangkuk lainnya. Bawang bombaynya sudah siap untuk kita gunakan. Sisihkan, kemudian lanjut ya, untuk bawang putih sebanyak 5 siung ini akan kita potong-potong, diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Nah, dipotong-potong kecil. Kemudian juga sama ya, untuk jahe sebanyak 1 ruas jari ini kita potong-potong kecil juga. Kemudian kita siapkan ulekan, masukkan bawang putih, kemudian jahenya. Setelah itu kita akan ulek dan haluskan sampai bumbunya benar-benar halus. Nah, tekstur halusnya seperti ini. Ini untuk kita bikin bumbu daging teriyaki yang enak banget. Baiklah teman-teman, segini sudah cukup ya. Ini yang kita inginkan, bumbu halusnya. Kemudian kita simpulkan untuk kita kumpulkan dan untuk kita persiapkan. Dan ini dia teman-teman, semua bahan dan bumbunya yang harus kita siapkan. Kita bikin daging teriyaki ala resto yang enak banget. Dan tentunya di sini aku menggunakan saus teriyaki dari Sauri yang dari Ajinomoto sebanyak 2 bungkus seperti ini. Setelah itu kita siapkan wajan di atas api kompor untuk memasak, panaskan, kemudian tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Kita tunggu ya sampai panas.
Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu halus yang kita ulek tadi. Bawang putih dan jahe yang kita haluskan. Kemudian kita tumis, kita aduk-aduk kacau-kacau, tumis bumbunya sampai matang, sampai harum dan wangi. Tetap gunakan api sedang ya teman-teman untuk menumis bumbunya. Nah, untuk matangnya seperti ini teman-teman, sudah berubah warna dan ini aromanya sudah wangi banget. Kalau sudah matang, kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong slice seperti ini tadi. Nah, di saat ini kita akan aduk merata. Kemudian tambahkan air 700 ml. Setelah itu, kita tambahkan roiko sapi atau kaldu bubuk sapi sebanyak 2 sendok teh. Nah, segini sudah cukup. Kemudian kita aduk sampai merata lagi. Di tahapan seperti ini akan kita lakukan proses memasak untuk pengempukan daging terlebih dahulu teman-teman. Dengan cara kita ungkep ya, sampai nanti airnya menyusut. Kalau sudah merata, kita tutup wajannya. Ini aku menggunakan wajan Sugo yang multifungsi, bisa digunakan sebagai wajan dan panci. Kita masak sampai benar-benar menyusut teman-teman. Kalau sudah setengah menyusut seperti ini, boleh kita buka terlebih dahulu untuk panci atau wajannya, tutupnya seperti ini. Kemudian kita aduk kembali ya, untuk mengontrol masih banyak atau sudah sedikit airnya. Nah teman-teman, ini airnya masih lumayan agak banyak. Setelah kita aduk merata, kita lanjut masak dan tutup wajannya. Dan kita tunggu ya, sampai agak menyusut, menyisakan sekitar 200 ml air. Nah, segini sudah cukup, tidak perlu ditutup lagi. Kemudian kita beri penyedapnya, tambahkan saus teriyaki sebanyak 2 bungkus seperti ini atau kapasitas 4 sendok makan kalau dalam takaran sendok makan ya. Nah, habiskan, kemudian tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, jangan terlalu banyak. Kemudian gula pasir 1 sendok teh. Tambahkan minyak wijen, ini aku pakai dari Yoguan Heng yang kemasan beling. Kita tambahkan minyak wijennya sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aku menggunakan kecap asin dari Nasional. Bebas kalau kalian mau samaan atau pakai kecap asin lainnya. Tambahkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian kita aduk sampai merata terlebih dahulu. Aromanya teman-teman makin wangi, makin keluar karena kita menggunakan adanya minyak wijen untuk kita bikin masakan daging teriyaki ala resto yang enak banget. Kita diamkan sesaat, kemudian saatnya kita tambahkan kecap manis dari Bango. Ini aku menggunakan. Kita tambahkan kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Jadi jangan terlalu kebanyakan ya, karena ini kita mau bikin daging teriyaki ala resto. Kita aduk sampai merata. Dan kita masak sampai agak menyusut lagi airnya, sampai kuahnya agak mengental. Nah teman-teman, kalau sudah agak mengental seperti ini, saatnya kita siapkan bawang bombay untuk kita masukkan. Seperti ini ya teman-teman penampakannya, jadi jangan sampai kering airnya atau kuahnya. Dan saatnya kita masukkan potongan daun bombay. Kemudian kita aduk sampai merata lagi. Di tahapan seperti ini teman-teman, kita besarkan apinya. Kita masak cepat ya, diaduk-aduk terus sampai bawang bombaynya agak setengah matang. Ini teman-teman asli wangi banget. Daging teriyaki ala resto seperti ini dijamin kesukaan satu keluarga. Nah, kalau sudah merata seperti ini, tidak perlu terlalu lama. Yang penting bawang bombaynya agak setengah matang ya, jangan terlalu matang banget. Segini sudah cukup, masakan daging teriyaki ala restonya sudah matang. Matikan api kompornya dan sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam piring saji atau mangkuk saji seperti ini. Wow, asli teman-teman, ini mantap banget, wanginya semriwing-semriwing, menyelimuti dalam satu ruangan. Kemudian beri taburan biji wijen secukupnya untuk sebagai tampilan. Dan ini dia masakan kita sudah matang, daging teriyaki ala resto sudah siap untuk kita sajikan. Dan ini rasanya dijamin juara banget, enak banget. Siapkan nasi yang banyak. Untuk masakan kita kali ini, daging teriyaki ala restonya tidak pedas ya. Jadi ini adalah versi original, rasa manis dan gurih dan enak banget pokoknya. Dalam satu keluarga bisa semua untuk menikmati
daging teriyaki ala resto seperti ini. Baiklah teman-teman, selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye.